Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauranisa Octavia, mahasiswa Sosiologi semester 5 FISIP UBB. Di sini saya akan menampilkan cara melakukan analisis tabulasi silang atau cross-tab dan juga uji chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, saya akan membahas analisis tabulasi silang atau cross-tab terlebih dahulu. Di sini saya membandingkan laki-laki dengan perempuan dalam penggunaan aplikasi Shopee dan Tokopedia. Dalam analisis kasus ini, saya menggunakan metode kuesioner dengan jumlah responden 30 orang, 15 orang laki-laki, dan juga 15 orang perempuan. Oke, langsung saja kita ke hasil kuesioner. Ini merupakan hasil kuesioner yang sudah di-coding setiap variabelnya. Di sini ada variabel jenis kelamin, 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Untuk aplikasi yang dimiliki, 1 untuk ya, 2 tidak, dan 3 untuk memiliki keduanya. Aplikasi yang lebih sering digunakan, 1 untuk Shopee dan 2 untuk Tokopedia. Aplikasi yang lebih nyaman digunakan, 1 Shopee dan 2 Tokopedia. Oke, langsung ke aplikasi SPSS. Di sini data yang sudah di-coding tadi di kopas seperti biasa di data view. Kemudian jika sudah, klik variabel view. Di kolom name, ketik variabel yang tadi kita tulis. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Kita singkat jadi JK. Yang kedua, aplikasi yang lebih sering digunakan. Aplikasi yang dimiliki. Kita tulis dimiliki. Untuk di kolom name, kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi, tulis dengan singkat saja. Untuk yang ketiga itu lebih sering digunakan. Kita tulis lebih sering. Dan yang keempat, lebih nyaman. Kemudian, desimalnya diganti dengan angka 0. Semuanya. Dan di kolom label ditulis bisa menggunakan spasi. Ini bisa ditulis dengan lengkap. Jenis kelamin. Aplikasi yang dimiliki. Lebih sering digunakan. Lebih nyaman digunakan. Kemudian untuk value, kita isi sesuai coding yang di Excel tadi. Untuk jenis kelamin, ada 2. Yang pertama itu value-nya isi per 1 dan labelnya isi perempuan. Disesuaikan dengan coding di Excel tadi. 2 laki-laki. Klik OK. Kemudian dilanjutkan untuk yang ke variabel kedua. 1 untuk ya, 2 tidak keduanya. Untuk yang lebih sering dan lebih nyaman itu sama. 1 Shopee, 2 Tokopedia. Value 1 Shopee. Value 2 Tokopedia. Klik add, lalu OK. Yang keempat sama dengan yang ketiga tadi. 1 Shopee. 2 Tokopedia. Klik add, lalu OK. Jika sudah, misernya diganti dengan
nominal. Lalu kembali ke data view. Klik analyze. Kemudian descriptive statistik. Dan karena kita akan melakukan analisis tabulasi silang, maka klik cross tab. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Pindahkan jenis kelamin ke kolom row, aplikasi yang dimiliki, ke kolom layer, lebih sering dan lebih nyaman ke kolom. Kemudian klik OK, dan tunggu output keluar. Di sini kita bisa lihat output dari analisis tabulasi silang perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan aplikasi Shopee dan Tokopedia. Bisa disimpulkan di sini bahwa perempuan dominan menggunakan aplikasi Shopee, sedangkan laki-laki lebih variatif dalam penggunaan kedua aplikasi tersebut. Ada yang menggunakan Shopee, ada yang menggunakan Tokopedia, bahkan keduanya. Sedangkan perempuan relatif menggunakan Shopee. Oke, sampai di sini untuk analisis tabulasi silang atau cross tab. Kemudian kita akan lanjutkan ke uji Chi-square dengan analisis kasus yang berbeda. Oke, baik. Selanjutnya kita melakukan uji Chi-square goodness of fit yang bertujuan untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Dalam uji Chi-square kali ini, saya menyebarkan kuesioner mengenai merek susu kemasan yang disukai oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan minat masyarakat terhadap 5 merek susu kemasan yang sering dijumpai, yaitu merek Ultramilk, Greenfields, Frisian Flag, Cimory Fresh Milk, dan Indomilk. Hipotesis dari penelitian ini, H0, ada perbedaan minat masyarakat terhadap 5 merek susu kemasan tersebut secara signifikan, dan H1, tidak ada perbedaan minat masyarakat terhadap 5 merek susu kemasan tersebut secara signifikan. Berikut adalah hasil kuesioner yang sudah di-coding. Kuesioner ini diisi oleh 50 orang responden dengan berbagai macam jenis kelamin dan usia. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS untuk melakukan uji Chi-square. Di sini data yang sudah di-coding tadi sudah saya copy ke SPSS. Kemudian klik variable view. Kolom name diganti dengan merek. Desimal diganti dengan angka 0. Kemudian label susu kemasan. Value diisi dengan 5 merek susu kemasan sesuai coding di Excel tadi. Untuk yang pertama ada Ultramilk, dua Greenfield, tiga Frisian Flag, 4 Cimory Fresh Milk, 5 dan yang terakhir ada Indomilk. Klik add, lalu yang terakhir oke. Kemudian di measure-nya diganti nominal.
Kemudian kembali ke data view, klik analyze, non-parametric test, lalu klik legacy dialog, dan chi-square. Setelah itu, pindahkan susu kemasan ke tes variable list, lalu klik OK dan tunggu output keluar. Ini merupakan output dari uji chi-square dengan kasus merek susu kemasan yang disukai oleh masyarakat. Mari kita analisis hasil outputnya. Sini saya sudah melakukan analisis terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini, kita fokus kepada kolom tes statistik. Di sini tertulis bahwa 0,0% have expected frequencies less than 5. The minimum expected call frequency is 10.0. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai SIM kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan, H0 diterima dan H1 ditolak. Yang selanjutnya adalah jika nilai SIM lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan, artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Di sini kita bisa lihat bahwa asim-sig-nya kurang dari 0,5. Artinya, penggunaan uji chi-square, goodness of fit sudah terpenuhi. Nilai asim-sig sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa perbedaan minat masyarakat terhadap 5 merek susu kemasan tersebut berbeda. Jadi, bisa dikatakan bahwa H0 diterima. Kita lihat H0 tadi adalah ada perbedaan minat masyarakat terhadap 5 merek susu kemasan tersebut secara signifikan. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.